Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Statistik Pendidikan. Dan kali ini kita akan belajar tentang uji hipotesis. Nah, di pertemuan kali ini nanti teman-teman akan mengetahui bagaimana sih belajar seperti itu ya, belajar tentang bagaimana mengerjakan hipotesis, bagaimana pengujian hipotesis, kemudian kita juga akan melakukan praktek bagaimana menghitung uji T, one sample, uji paired sample, t-test, dan lain-lain. Nah, untuk yang pertama kita belajar tentang pengertian hipotesis. Hipotesis dapat diartikan sebagai dugaan mengenai suatu hal, atau hipotesis merupakan jawaban sementara suatu masalah. Atau juga hipotesis dapat diartikan sebagai kesimpulan sementara tentang hubungan suatu variabel dengan satu atau lebih variabel yang lain. Nah, hipotesis statistik dalam ilmu statistik ya teman-teman, adalah hipotesis yang dinyatakan dengan parameter suatu populasi. Adapun definisi dari uji hipotesis adalah suatu prosedur yang digunakan untuk menguji kevalidan hipotesis statistika suatu populasi dengan menggunakan data dari sampel populasi tersebut. Jadi hipotesis ini dalam fungsinya statistik diantaranya adalah yang pertama untuk menguji kebenaran suatu teori, kemudian untuk memberikan gagasan baru untuk mengembangkan satu teori, dan memperluas pengetahuan peneliti mengenai suatu gejala yang sedang dipelajari. Nah, itu kurang lebih pengertian tentang hipotesis. Jadi nanti kalau teman-teman penelitian skripsi ataupun penelitian lainnya ketika dalam dunia pendidikan, biasa di awalnya tuh ada uji hipotesis terlebih dahulu seperti itu. Apakah nilai rata-rata siswa sama dengan 75, apakah variabel ini berpengaruh terhadap variabel lainnya, dan lain-lain. Nah, yang kedua adalah pengujian hipotesis, teman-teman. Hipotesis perlu dirumuskan terlebih dahulu sebelum dilakukan pengumpulan data. Nah, jadi sebelum teman-teman mengumpulkan data, teman-teman wajib tuh merumuskan hipotesis terlebih dahulu. Nah, dalam hal ini hipotesis terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah hipotesis nol atau hipotesis statistik. Nah, hipotesis ini menyatakan tidak ada perbedaan antara dua variabel atau tidak adanya pengaruh variabel X terhadap variabel Y, variabel satu dengan variabel lainnya. Hipotesis nol sering disebut hipotesis statistik karena biasanya dipakai dalam penelitian yang bersifat statistik. Nah, kemudian yang kedua, selain hipotesis nol, ada yang namanya hipotesis alternatif atau hipotesis kerja. Biasa disambangkan dengan HA atau H1. Kalau tadi hipotesis nol dilambangkan dengan H0 ya, seperti itu ya. Nah, hipotesis kerja atau alternatif ini adalah hipotesis penelitian yang menyatakan adanya hubungan atau pengaruh atau perbedaan antara dua atau lebih variabel. Nah, ini contoh-contohnya teman-teman. Misal untuk dalam pengujian satu sampel sih ya, satu uji one sample test, misal sebuah pernyataan ditulis nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS itu sama dengan 75. Maka kita wajib merumuskan hipotesisnya terlebih dahulu. Nah, itu ada yang namanya H0 dan H1 atau HA sebetulnya. H0 tadi apa teman-teman pengertiannya? Hipotesis yang menyatakan tidak adanya perbedaan ya antara dua variabel. Maka jadikan yang variabelnya ada nilai rata-rata belajar siswa. Oke, variabel yang kedua adalah 75. Nah, H0 adalah tadi apa? Menyatakan tidak adanya perbedaan ya. Tidak adanya perbedaan antara kedua variabel. Maka nilai rata-rata berarti sama dengan 75, karena tidak ada perbedaan, teman-teman. Jadi nilai rata-rata belajar siswa yang aktif di OSIS sama dengan 75. Oke. Variabel 1 tidak berbeda dengan variabel 75. Oke. Kemudian H1 atau hipotesis kerja atau alternatif. Jadi pengertiannya apa? Hipotesis penelitian menyatakan adanya suatu hubungan atau pengaruh atau perbedaan ya. Maka variabel satunya, nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS, dengan variabel 75, atau nilai 75 ini harus terdapat perbedaannya, yaitu
nilai rata-ratanya tidak sama dengan 75. Jadi variabel satunya nilai rata-rata tidak sama dengan 75. Seperti itu. Itu untuk merumuskan mana H0 dan mana H1-nya. Kemudian untuk misal ada dua uji paired sampel ya untuk mengetahui pengaruh seperti itu. Misal pengaruh penggunaan media pembelajaran pop-up book terhadap minat belajar peserta didik pada mata pelajaran IPA, materi perubahan wujud benda di SD Muhammadiyah Majaran. Maka kita perlu merumuskan mana H0 dan mana H1. Tadi pengertiannya H0 apa teman-teman? Tidak adanya perbedaan antara dua variabel. Oke, tidak adanya perbedaan antara dua variabel. Maka di sini terdapat dua variabel teman-teman ya, yaitu penggunaan media pembelajaran pop-up book. Ya, ini variabel pertama, penggunaan media pembelajaran pop-up book. Kemudian variabel kedua yaitu minat belajar peserta didik. Oke, itu variabel kedua. Variabel pertama tadi apa? Penggunaan media pembelajaran pop-up book. Kemudian variabel kedua, minat belajar peserta didik. Maka kalau H0 tadi pengertiannya adalah tidak adanya perbedaan antara dua variabel, maka tidak adanya terpengaruh antara dua variabel tersebut. Itu tidak terdapat pengaruh penggunaan media pembelajaran pop-up book terhadap minat belajar peserta didik. Nah, kalau H0-nya demikian, maka H1-nya tadi pengertiannya apa? Terdapat adanya suatu hubungan atau pengaruh ya. Maka H1 dapat dinyatakan terdapat pengaruh antara penggunaan media pembelajaran pop-up book terhadap minat belajar peserta didik. Seperti itu. Itu kurang lebih bagaimana cara merumuskan mana yang H0 dan mana yang H1. Jika nanti teman-teman ada yang ingin ditanyakan, bisa di kolom komentar ataupun nanti di chat grup WhatsApp kita seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya kita akan masuk ke uji hipotesisnya yang umum digunakan oleh teman-teman di kampus. Ini adalah menggunakan uji t-test. Ini akan saya jelaskan terlebih dahulu. Yaitu yang uji t-test juga ada beberapa uji t-test. Yang pertama adalah uji test satu sampel atau one sample t-test ya teman-teman ya. Ini untuk one sample, satu sampel. Dalam konteks penelitian uji one sample t-test atau uji sampel umumnya digunakan untuk membandingkan rata-rata sampel yang diteliti dengan rata-rata populasi yang sudah ada. Selain itu, uji one sample t-test sanggup juga digunakan untuk menguji hipotesis dalam statistik deskriptif bila ada penelitian berskala interval atau rasio. Nah, uji one sample t-test ini merupakan cuilan dari statistik parametrik. Oleh karena itu, perkiraan dasar yang harus terpenuhi yaitu data penelitiannya terdistribusi normal. Jadi teman-teman, sebelum nanti melakukan uji one sample test, terlebih dahulu datanya dipastikan ini sudah terdistribusi normal. Caranya kayak gimana sudah ada di pertemuan sebelum ini ya, kita bagaimana uji normalitas sebuah data seperti itu. Nah, untuk rumus one sample t-test untuk menghitung nilai T, teman-teman bisa menggunakan rumus ini atau nanti kita akan menggunakan SPSS untuk menghitungnya. Kemudian bagaimana interpretasinya ya, teman-teman ya, atau pengambilan keputusannya. Bagaimana sih apakah H0 itu ditolak, apakah H0 itu diterima atau seperti apa? Nah, jika nilai signifikan to Tailed itu kurang dari 0,05, maka H0 itu ditolak. Kemudian yang kedua, jika nilai signifikan to Tailed-nya lebih dari 0,05, maka H0 itu diterima. Itu yang pertama ya, bagian pertama. Kemudian bagian kedua itu kita bagian T-nya. Jika T hitung ini teman-teman itu lebih besar dari T tabel, maka H0 itu ditolak. Kedua, jika T hitung itu lebih kecil dari T tabel, maka H0 itu diterima. Oke, kita akan langsung aja ke contoh soal. Misal terdapat nilai hasil belajar siswa yang aktif di OSIS adalah sebagai berikut, teman-teman. Ada 12 siswa dengan hasil rata-rata hasil belajarnya adalah sebagai berikut.
Nah, pertanyaannya adalah apakah nilai rata-rata hasil siswa belajar yang aktif di OSIS ini sama dengan 75? Nah, kita perlu uji t-test satu sampel atau one sample t-test. Terlebih dahulu teman-teman kita tetapkan dulu mana H0 dan mana H1-nya. H0 berarti tadi dua variabel tidak berpengaruh, maka nilai rata-rata belajar siswa sama dengan 75. H1 hipotesis kerja yaitu dua variabel yaitu nilai rata-rata belajar siswa aktif tidak sama dengan 75. Seperti itu. Jadi H0-nya adalah sama dengan 75, H1-nya adalah tidak sama dengan 75. Oke, kita langsung buka saja. Ini sudah ada Excel-nya. Oke, ini benar. Kita akan coba untuk lakukan uji di SPSS. Kita buka SPSS-nya. Ingat tadi teman-teman syarat pertamanya adalah ini datanya terdistribusi normal dulu. Setelah itu baru kita lakukan uji hipotesis. Oke, sudah dibuka. Seperti biasa kita ke variable view dulu. Sebelum ke data view, variabelnya diisi dulu. Misal hasil belajar gitu ya. Oke, desimal kita bisa pakai satu aja. Tadi ada angka 1 di belakang koma ya teman-teman ya. Ini ada satu angka di belakang koma, maka desimal kita pilih satu aja. Labelnya bisa hasil belajar. Sama, nggak apa-apa. Kemudian di bagian measure bisa scale. Setelah itu kita paste data dari Excel tadi. Data ini teman-teman ya, nilai hasil belajarnya ada 12 siswa. Oke. Ini karena ada perbedaan koma dan titik di antara Excel dan spesies saya, jadi saya harus ganti manual dulu teman-teman. Oke, seperti ini. Coba kita samakan datanya. 73 73 74 80 83 75 70. Oke, sudah. Bentar datanya. Oke, kita uji normalitas dulu teman-teman. Analyze, descriptive statistic, explore. Masukkan ke pattern list. Plotnya, jangan lupa normalitinya dicek. Ingat normalitas. Kalau lebih dari 0,5 maka terdistribusi normal. Kita lihat hasilnya. Oke, 12 100%. Ini oke. Di atas 0,05 ya teman-teman ya. Balik Shapiro Wilk-nya. Karena data kurang dari 50, jadi kita pakai yang Shapiro Wilk. Itu 0,368 nilai signifikannya. Yaitu lebih dari 0,5, maka terdistribusi normal. Setelah terdistribusi normal, saatnya kita melakukan uji one sample test. Caranya gimana teman-teman? Kita klik Analyze, Compare Means, kemudian one sample t-test. Analyze, Compare Means, kemudian one sample t-test. Lagi-lagi, Analyze, Compare Mean, dan one sample t-test. Diklik, masukkan ke test variable. Nah, di sini test value-nya. Karena one sample t-test, berarti ada jumlah populasi yang jadi satu patokan ya, teman-teman. Tadi di pertanyaan adalah sama dengan 75. Nah, 75 inilah angka test value-nya, teman-teman. Jadi kita masukin 75. Kalau sudah oke. Nah, ini nilai N, mean, standar deviasinya sekian. Nah, di sini one sample t-test value 75, nilai signifikan to tailored-nya adalah 0,11,
dan nilai T-nya adalah 3,029. Mari kita lakukan kesimpulannya. Oke, ini hasil datanya teman-teman ya, yang one sample t-test. H0 tadi tidak sama dengan, H0 adalah sama dengan 75, H1 adalah tidak sama dengan 75. Maka nanti kesimpulannya gimana tadi teman-teman untuk interpretasinya? Jika nilai signifikan to highlightnya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Kita dapatnya berapa? 0,11. 0,11 berarti kurang dari 0,05. Oke. 0,11 ini nilainya lebih kecil dari 0,05. Nih. Maka H0 ditolak. Maka kesimpulannya adalah nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS sama dengan 75 itu ditolak. Maka tidak sama dengan 75. Maka H0 ini ditolak, yang diterima adalah H1. Yaitu nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS tidak sama dengan 75. Nah, bagaimana dengan interpretasi yang bagian kedua, yaitu T hitung lebih dari T tabel, maka H0 ditolak. Nah, kita lihat nilai T hitungnya. T hitungnya adalah 3,029. Teman-teman bisa gunakan rumus ini, tapi kalau misalnya mau cepat, tadi bisa menggunakan SPSS, langsung ketemu nih. T sama dengan 3,029. Bagaimana dengan T tabel? DF-nya adalah 11, teman-teman. Kita cari di tabel distribusi nilai T tabel. Kita menggunakan signifikan 5 yang T sama dengan T 0,025 ya, teman-teman. Yang kalau di SPS tadi 95% tadi. Maka di mana ya teman-teman? D11. Nah, ini 2,201. 2,201. Saya tandai deh. 11 nih. Nah, ini. Ini T tabelnya. Nah, maka T hitung adalah 3,029, T tabel 2,201. Maka T hitung lebih besar daripada T tabel. Maka interpretasinya gimana? Kalau T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak dan H1-nya diterima. Sama ya, teman-teman, seperti uji nilai signifikan tadi, yaitu H0-nya ditolak, yang diterima adalah H1-nya, yaitu nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS tidak sama dengan 75. Jadi itu adalah kesimpulan dari uji tes satu sampel yang kita lakukan. Jadi berdasarkan nilai signifikan to highlight-nya dan berdasarkan nilai T tabel banding T hitungnya. Nah, kita akan lanjut ke bagian kedua. Setelah uji t-test one sample tadi, yaitu sekarang uji paired sample t-test ya teman-teman ya. Uji T untuk paired sampelnya ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel, dua kelompok yang berpasangan atau berhubungan. Uji paired sample t-test ini merupakan penggalangan dari statistik parametrik. Oleh karena itu, sebagaimana hukum dalam statistik parametrik, data penelitian haruslah terdistribusi normal. Jadi sebelum melakukan uji paired sample juga ini melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Kita ketahui apakah datanya terdistribusi normal atau belum. Untuk mengetahui, nah ini sama ya. Nah, untuk dasar pengambilan keputusan atau interpretasinya adalah sama kayak yang tadi uji one sample test. Jika signifikan to highlight-nya kurang dari 0,5, H0 ditolak. Oke. Jika signifikan to highlight lebih dari 0,5, maka H0-nya diterima. Sama dengan bagian T hitung, T tabelnya juga sama. Nah, sekarang kita akan coba untuk melakukan contoh uji paired sample t-test. Jadi ini untuk mengetahui pengaruh antara satu variabel dengan variabel yang lain. Dan dibalik ya teman-teman, jika menggunakan ini untuk mengetahui pengaruh menggunakan one sample. Jadi jangan menggunakan one sample, tapi menggunakan uji paired sample t-test untuk mengetahui pengaruhnya. Misal untuk hasil belajar
Seorang guru ingin menolak apakah ada efek penggunaan seni administrasi pembelajaran Answer Gallery terhadap hasil mencari ilmu untuk mata pelajaran bahasa Jawa pada siswa kelas 5 SD. Maka seorang guru ini melakukan pretest dan posttest hasil belajar siswa pada mata pelajaran bahasa Jawa, seperti itu ya. Misal pretestnya nilai sekian, posttestnya nilai sekian. Nah, apakah ada efek ya, pengaruh dilakukan tadi penggunaan seni administrasi pembelajaran Answer Gallery seperti itu. Maka kita tentukan H0 dulu dan H1. H0 berarti dua variabelnya tidak berpengaruh, berarti tidak ada efek penggunaan seni administrasi. H1, dua variabelnya berpengaruh, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil. Jadi terdapat perbedaan ya, seperti itu teman-teman ya. Ini signifikannya nggak perlu apa-apa. Oke, ini terdapat efek penggunaan seni administrasi. Oke, kita akan lakukan uji parrot sampel di SPSS-nya. Untuk datanya, sebentar saya cari datanya dulu teman-teman. Ini sudah dapat datanya. Kita copy dari Excel, kemudian kita pastekan ke SPSS-nya. Oke, ini mungkin kita ubah tadi ya, jadi pretest. Desimalnya cukup 0 ya, tadi nggak ada 0 belakang koma. Dan posttest. Ini labelnya pretest juga boleh. Ini posttest. Oke, ini pakai scale boleh. Ini desimalnya 0. Oke. Setelah variable view-nya kita buat, kita ke data view. Dipaste aja tadi dari Excel ya. Datanya ada 13 siswa, teman-teman. Pertama kita analyze dulu apakah datanya terdistribusi normal atau tidak. Oke. Oke. Ingat kalau lebih dari 0,5 maka terdistribusi normal. Nah, ini adalah nilai signifikannya untuk Sapir-Whorf karena datanya termasuk relatif sedikit ya. Kita pakai Sapir-Whorf. Kalau yang Kolmogorov, Smirnov itu kalau datanya di atas 50 baru kita gunakan ini. Nilainya adalah 0,345 maka lebih dari 0,05. Kemudian yang posttest juga 0,114 maka lebih dari 0,05 maka keduanya terdistribusi normal. Oke, maka bagaimana kita uji parrot sampelnya? Nah, teman-teman bisa klik Analyze, Compare Min, kemudian Parrot Sample T-Test. Saya ulangi, Analyze, Compare Min, kemudian ke Parrot Sample T-Test. Kita klik. Kemudian pretestnya kita masukkan ke variabel 1, posttestnya kita masukkan ke variabel kedua. Option, nilai signifikan, pakai 95% atau kemudian kita klik OK. Nah, ini korelasi. Nah, ini adalah parrot sample testnya ya, teman-teman ya. Untuk kita bawa ke PowerPoint. Nah, ini sudah kami bawa ke PowerPoint. Untuk parrot sample testnya, teman-teman bisa dilihat nilai signifikan to tailored-nya adalah 0,002. Dan nilai T-nya adalah 3, minus 3,930. Nah, tanda negatif ini karena tadi ya nilai terdapat perbedaan yaitu nilai pretestnya lebih kecil daripada posttest maka nilainya negatif. Tapi dalam hal ini untuk perhitungan nanti ini bisa kita anggap sebagai positif, nilai yang positif ya. Ini negatif hanya karena nilai pretestnya adalah kurang dari posttestnya lebih kecil, jadi dia nilainya negatif. Tapi dalam perhitungan dia kita gunakan positif 3,930. Oke, signifikan to tailored 0,02. T-nya adalah 3,90. H0-nya tidak ada efek atau tidak ada pengaruh. H1-nya adalah terdapat pengaruh. Kita lihat dasar pengambilan keputusannya. Jika nilai signifikan to tailored-nya kurang dari 0,5, maka H0-nya ditolak. Nilai signifikannya 0,02. 0,02 berarti
kurang dari 0,05. Ya toh? 0,02 itu kurang dari 0,05. Maka kalau nilai signifikannya kurang dari 0,5 maka H0 ditolak. Maka H1-nya diterima. Nah, berarti terdapat efek penggunaan seni administrasi pembelajaran bla 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 dalam meningkatkan hasil seni ya pada siswa kelas 5 SD. Maka untuk nilai signifikan totaletnya kurang dari 0,5, H0-nya ditolak, H1 diterima. Bagi terdapat efek pengaruh. Kemudian bagaimana dengan nilai T? Nah, untuk nilai T hitung adalah 3,930. 3,930. T tabelnya berapa? Oke, kalau tadi T hitung lebih dari T tabel maka H0 ditolak. T tabelnya berapa ya? Kita copy dulu tanda ini. DF-nya 12 ya. Kita pakai tadi yang 95%, berarti T-nya 0,025. 12. Ini ada di sini teman-teman, yaitu 2,179. 2,179. Ini adalah T tabelnya. T hitungnya 3,930. Maka T hitung lebih besar dari T tabel. T hitungnya 3,930, T tabelnya 2179. Bagaimana kalau T hitungnya lebih besar dari T tabel? Maka dasar pengambilan keputusannya adalah H0 ditolak, H1 yang diterima. H0 ditolak, H1 yang diterima. Berarti sama kayak tadi pengambilan keputusan dalam nilai signifikannya ya. Berarti kesimpulannya adalah H0 ini ditolak, berarti terdapat efek atau terdapat pengaruh penggunaan seni administrasi untuk meningkatkan hasil belajar bla 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 bla. Seperti itu ya. Nah, itu mungkin contoh dari uji t-test. Baik tadi when sample dan paired sample. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua nanti baik dalam skripsi, penelitian, dan lain-lain. Jika nanti ada yang ditanyakan bisa di kolom komentar atau di grup WhatsApp. Jangan lupa mengisi absen juga di kolom deskripsi. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.